Assalamualaikum semuanya. Hai, welcome back teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Kali ini aku langsung buka aja ke sini ya. Nanti takutnya kalau di beranda ada postingan orang lain ya teman-teman. Aku mau kasih info nih ya. Info. Pokoknya info nih buat teman-teman semuanya. Sebelum lanjut ke infonya nih teman-teman, infonya apa? Nanti kalian penasaran nggak ditonton sampai beres lagi. Nah, untuk sekarang ini kan $25 itu udah bisa gajian. Nah, kalian untuk yang masih ragu tonton videonya sampai beres, dan kalian juga untuk yang belum menentukan metode pembayarannya langsung dilihat juga. Pokoknya ikutin terus sampai beres ya teman-teman. Nah, ini sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa juga dong support dan dukungannya buat aku. Untuk yang belum memfollow aku, jangan lupa di follow ya, diikutin. Nah, akun aku namanya Sri Mulyati. Pokoknya diikutin dari Reel boleh, dari POD boleh. Pokoknya kalau ada postingan aku silahkan kalian ikuti. Lanjut untuk metode pembayaran untuk teman-teman juga yang belum sama melakukan hal ini, kita mulai dari cek di sini ya, dari dashboard teman-teman. Klik yang garis 3 di tengah itu, lalu masuk ke bagian, kita scroll ke bawah di bagian pembayaran. Kalian untuk yang belum menentukan juga harus itu ya, harus melakukan seperti ini. Ini langsung masuk ke di pojok atas itu ada gerigi. Ini untuk pengaturan pembayaran. Ini aku udah ngisi metode pembayarannya. Untuk teman-teman yang belum ngisi jangan lupa diisi. Untuk akun pembayarannya pokoknya kalau ada notif jangan sampai lewat dari 6 bulan, harus diisi. Jangan lupa isi data pembayarannya harus sesuai dengan data diri kita. Pokoknya metode pembayarannya untuk rekening dan juga info pajak semuanya harus sama, harus sesuai biar enggak banyak masalah, nggak banyak drama. Lalu selanjutnya kalau udah seperti ini, metode pembayarannya udah selesai, udah terverifikasi, kita klik di bagian banknya. Lalu selanjutnya update, klik di bagian update. Nah, di sini kalian harus menentukan, pilih bagaimana Anda ingin mendapatkan bayaran. Untuk kalian yang belum memilih, jangan lupa ikutin, dipilih nih ya, pilih bagaimana Anda ingin mendapatkan pembayaran. Di sini ada keterangannya, kalian bisa baca-baca. Pembayaran akan dikirim ke metode pembayaran ini. Anda bisa mengubah metode pembayaran kapan saja di pengaturan. Jadi kalian boleh mengubah kapan saja sesuai dengan keinginan kalian. Jadi di sini tuh udah ada pilihan untuk kita semuanya nih teman-teman. Ini transfer bank, ini $25 udah bisa gajian, itu tuh bener. Dan kalian harus memilih. Kalian harus mau memilih yang mana. $25. Kalau misalnya pendapatan $25 udah bisa gajian, kalian pilih di bagian atas. Kalau misalnya nunggu sampai $100 ya monggo juga, kliknya di bagian bawah. Ataupun tautkan akun PayPal Anda. Kalau misalnya kalian pengen masuknya punya PayPal, pengen masuknya ke rekening online, PayPal itu rekening online, ya monggo. Jadi ini tuh ada 3 pilihan akun pembayaran, bukan 3 pilihan akun pembayaran lah. Ini tuh 3 pilihan metode pembayaran. 3 pilihan metode pembayaran untuk FB Pro sekarang ini. Nah, di sini juga ada keterangannya. Sebelum memperbaharui metode pembayaran, untuk melindungi akun Anda, penangguhan 5 hari akan ditempatkan jika Anda memperbaharui metode pembayaran Anda. Pembayaran terjadwal bisa ditunda. Di sini juga ada keterangan untuk yang belum melakukan metode pembayaran. Kalau misalnya kalian pengen misalnya $25, udah deh, aku udah pengen gajian $25 juga gitu. Nah, kalian pilih klik di sini. Karena aku juga pengen $25, udah deh nggak apa-apa. Nungguin $100 lama banget. Kita klik aja di bagian sini. Gitu ya. Kita tunggu prosesnya. Sampai nanti beres. Kalau kalian mau ke PayPal, kalian klik di bagian PayPal tadi. Kalau misalnya mau nungguin aja, biar agak banyak kan nih, $100 aja. Kalau belum $100 aku nggak gajian. Ya udah, monggo, itu opsional pilihan ke kita masing-masing. Dan ini untuk metode pembayaran ini udah dituliskan tadi di keterangannya, boleh diubah kapan saja sesuai dengan keinginan kamu. Kalau sekarang karena lagi butuh duit $25, aku udah pengen gajian, ya udah. Kalau bulan depannya kamu pengen udah deh biarin di $100 aja biar agak gedean, kalian bisa ubah kembali gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menentukan belum menentukan metode pembayaran, lakukan sekarang juga gitu ya teman-teman, biar kalian ya lebih pasti lagi. Pokoknya tadi udah aku jelasin bagaimana cara ngebukanya gitu ya teman-teman. Dan untuk kalian semuanya, untuk misalnya yang ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman. Kayaknya aku cukupkan sekian dulu aja deh untuk video kali ini mah. Untuk info metode pembayaran, jangan lupa juga kalau seandainya video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, bermanfaat dan dikiranya bermanfaat
bermanfaat juga buat orang lain, jangan lupa di-share juga video aku ke semua akun media sosial yang kalian punya. Oke, kayaknya aku cukupkan sekian. Ini aku mau jawab komen dari kakak Lia. Pertanyaannya, Bu, video yang kita upload itu untuk menghasilkan uang dilihat dari banyaknya like atau banyaknya view. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan sama seperti ini, jangan lupa tonton videonya sampai beres ya. Untuk yang belum mensupport aku, jangan lupa support dan dukungannya buat aku dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan juga dengan cara follow, itu yang paling utama. Aku ini sharing, jawab komen dari kalian, dari teman-teman, itu hanya berdasarkan pengalaman aku pribadi aja ya teman-teman. Nah, untuk cara menghasilkan uang dilihat dari banyaknya like atau banyaknya view, ini tuh kalau untuk FB Pro teman-teman, untuk like sama dengan view juga emang dua-duanya itu berkesinambungan ya teman-teman. Dan untuk salah satu syarat utamanya yang pastinya kalau untuk di FB Pro, untuk cara menghasilkan uang itu harus dengan cara ya dimonetisasi dulu untuk akun Facebook kaliannya. Nah, untuk video, untuk menghasilkan uang dari video itu, video di FB Pro macam ada video panjang namanya POD dan untuk video pendek namanya Reel. Untuk kedua video ini juga punya syarat-syaratnya tersendiri. Salah satunya untuk video Reel itu salah satu syarat utamanya itu minimal 15 detik, minimal 15 detik sampai dengan 90 detik itu untuk syarat durasi video Reel. Terus gimana kalau misalnya videonya itu pendek? Nah, kalau misalnya ini memposisikan kalau kita udah dimonetisasi ya, jadi kemungkinan besar nempel iklannya itu sedikit gitu, kecil gitu. Jadi karena di Facebook itu beda sama di YouTube. Jadi kalau di YouTube itu teman-teman kan kalau kita udah dimonetisasi, untuk mengaktifkan nih videonya mau diaktifkan monetisasi atau enggak, mau mengaktifkan iklannya itu, monetnya itu kita sendiri yang nyeting. Kalau misalnya di Facebook itu kan nempel dengan sendirinya kalau misalnya akun kita itu udah dimonetisasi. Jadi prerogatif Facebook aja semaunya dia gitu yang nentuin ini ada iklannya atau enggak. Tapi salah satu syaratnya itu ya di 15 detik gitu untuk minimalnya. Jadi kalau misalnya videonya di bawah itu ya kemungkinan nempel iklannya itu agak kecil gitu. Nah, untuk misalnya untuk POD, salah satu syaratnya itu adalah menit gitu ya. 3 menit ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di bawah itu ya pasti sama gitu, kemungkinan untuk nempel iklannya mungkin kecil, walaupun ya ada aja kalau misalnya viewnya emang bagus, viewnya tinggi, karena seller juga tidak akan mau nih netipin iklan kalau si viewnya mungkin kecil. Itu kemungkinannya kecil kalau viewnya emang viewnya juga viewnya itu kecil lah gitu. Dan view sendiri itu view itu terpengaruh dari apa ya, dari konten kita. Kalau konten kitanya menarik, konten kitanya bermanfaat gitu, pasti akan banyak juga yang nonton gitu. Terus untuk like itu tapi gini, jadi tidak semua orang yang nonton kita itu nge-like, tidak semua orang yang nonton video kita itu komen, tidak semua orang yang nonton video kita follow kita itu ya. Tapi kalau misalnya like, ngaruhnya kemana? Kalau like dan komen itu kalau di Facebook itu dia akan masuknya ke kinerja, akan masuknya ke bonus kinerja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada komenan untuk setiap postingan di Facebook itu kan yang menghasilkan tuh bukan cuma video aja ya, entah itu kalian upload foto, teks, video panjang, video reel, itu semuanya itu ada nilainya, sama ada nilainya termasuk like dan komennya gitu. Kalau di setiap video, jadi masuknya ke kinerja. Jadi setiap komentar yang masuk ke postingan kita usahain dibalas, karena itu namanya interaksi. Nah, interaksi itu biasanya ada pengaruhnya itu ke bonus kinerja gitu ya teman-teman. Jadi view atau like semuanya itu dua-duanya berkesinambungan ya, kalau misalnya berkaitan kalau itu di Facebook gitu ya teman-teman. Dan yang pastinya semangat kontennya, bikin manfaat, yang bikin orang itu betah nonton di video kita. Kalau misalnya video kita bagus, apalagi ditontonnya sampai beres, pasti akan direkomendasikan lagi ke follower kita gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh tuliskan kembali di kolom komentar ya kakak ya. Nah, untuk jawaban dari aku mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Jangan lupa di-share loh kalau misalnya video ini sekiranya bermanfaat untuk teman-teman kita juga yang lain. Oke, untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu. See you next sampai video. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now.